Selamat datang di channel Kripto hari ini. Di video hari ini, kita akan membahas tentang berita-berita terbaru yang terjadi di dunia kripto. Kali ini kita akan membahas tentang bank investasi Morgan Stanley, Axie Infinity, Bread Wallet, isu banned kripto di India, dan juga PTU token. Bank besar Morgan Stanley membeli Bitcoin lagi. Bank investasi besar asal Amerika Serikat Morgan Stanley telah meningkatkan eksposur mereka terhadap Bitcoin melalui pembelian saham Grayscale Bitcoin Trust. Pada Selasa 23 November kemarin, SEC memberi catatan bahwa Morgan Stanley Insight Fund meningkatkan kepemilikannya di Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC lebih dari 63%, dari 928.051 pada kuartal kedua 2001 menjadi 1.520.549 pada 30 September lalu. Sementara catatan pada growth portofolio perusahaan menunjukkan bahwa ia memegang 3.642.118 saham pada kuartal 3 tahun 2021. Ini meningkat sebanyak 71% jika dibandingkan pada kuartal kedua. Tak ingin tertinggal, Morgan Stanley Opportunity Portfolio kini telah memegang 1.463.714 GBTC. Ini mengalami peningkatan 59% dari 919.805 dalam tenggang waktu 3 bulan saja. Ini membuat eksposur dari ketiga dana tersebut berharga $303 juta dengan total 6.626.381 saham. Jadi, penambahan kepemilikan Morgan Stanley terhadap Bitcoin ini adalah bukti bahwa Bitcoin adalah aset kelas yang wajib setiap orang untuk punya. Dan bukan hanya Morgan Stanley, banyak institusi-institusi, perusahaan besar dan bahkan negara yang menjadikan Bitcoin sebagai aset kelas mereka. Jadi pastikan kalian juga menyiapkan sedikit ruang di portofolio kalian untuk Bitcoin. Selanjutnya berita dari Axie. Sebidang tanah Axie Infinity Land terjual dengan harga 2,48 juta. Sebidang tanah di Axie Infinity Land terjual dengan memecahkan rekor tertinggi seharga 2,48 juta dolar. Dengan ini, Grayscale memperkirakan Metaverse dapat berkembang hingga $1 triliun. Sebidang tanah virtual yang sangat langka dalam game kripto Axie Infinity dijual seharga 550 Ethereum kemarin, atau lebih dari 2,48 juta dolar. Genesis adalah sebutan untuk sebidang tanah langka tersebut, adalah salah satu bidang tanah yang paling langka dalam game ini dan hanya ada 220 saja. Axie Infinity adalah game play to earn, di mana pemain mengumpulkan dan mengembangbiakkan makhluk kecil mirip Pokemon yang disebut Axis, dan dapat mengadu mereka dalam sebuah pertempuran untuk mendapatkan Crypto Smooth Love Potion atau SLP. Item dalam game ini, termasuk sebidang tanah dan Axie itu sendiri, direpresentasikan sebagai NFT, aset unik kripto yang dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan konten digital tersebut. Dalam laporan yang dirilis oleh Grayscale Analysis, menguraikan bahwa peluang yang disajikan oleh Metaverse atau yang dilaporan itu disebut sebagai Web 3.0 Virtual Cloud Economy. Grayscale menulis, Internet Web 2.0 mengubah bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa kita menggunakan internet. Dan Web 3.0 Metaverse juga memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama. Ini membuat peluang pasar untuk menghidupkan Metaverse bernilai lebih dari $1 triliun dalam pendapatan tahunan, dan dapat bersaing dengan perusahaan Web 2.0 yang saat ini bernilai $15 triliun. Dan Grayscale mengklaim bahwa Metaverse saat ini masih ada di dalam babak-babak awal. Nantinya kita masih akan melihat lebih banyak penjualan multi-juta dolar dari real estate virtual ini. Selanjutnya, token wallet BRD naik 588% setelah diakuisisi oleh Coinbase. Token utility Bread atau BRD telah melonjak lebih dari 580% setelah pengumuman akuisisi. Ini akan membuat tim yang ada di belakang BRD bergabung dengan Coinbase Wallet. Perusahaan dompet kripto BRD telah diakuisisi oleh Coinbase, kripto exchange terbesar di Amerika Serikat. Berdasarkan postingan blog salah satu pendiri BRD, Adam Trautman dan Aaron Fuisin mengatakan bahwa tim kami akan melanjutkan misi kami di Coinbase, di mana kami akan bekerja sama untuk membawa kekuatan desentralisasi ke banyak pengguna di seluruh dunia. Berdasarkan tweet oleh Coinbase Wallet mengatakan, tim BRD akan bergabung dengan tim Coinbase Wallet untuk membantu mempercepat adopsi Web3.
Langkah yang dilakukan Coinbase ini sama dengan Binance yang dulu juga mengakuisisi Trust Wallet. Jadi, kami akan mencoba membandingkan keduanya untuk kalian. Trust Wallet saat ini ada di peringkat 225 dengan harga $1,15, sedangkan BRD atau BRD ada di peringkat 551 dengan harga $0,938. Dan berdasarkan data di Play Store, Trust Wallet sudah diinstal oleh 10 juta pengguna, sedangkan BRD baru diinstal oleh 5 juta pengguna saja. Dan jika dibandingkan, Coinbase sendiri adalah crypto exchange terbesar kedua setelah Binance. Jadi, beritahu pendapat kalian, tulis di komentar, apakah menurut kalian akuisisi ini bisa membuat peringkat ke 551 BRD naik mendekati Trust Wallet yang ada di peringkat 221? Dan kira-kira sampai sejauh apa akuisisi ini bisa mempengaruhi perubahan harganya? Selanjutnya, Parlemen India akan mengagendakan sidang musim dingin membahas RUU tentang pelarangan private cryptocurrency. RUU cryptocurrency dan peraturan mata uang digital adalah salah satu dari 26 undang-undang baru yang akan dibahas oleh Majelis Parlemen India ketika bersidang Senin depan. Majelis Parlemen India, Lok Sabha, akan membahas RUU cryptocurrency dan peraturan mata uang digital sebagai salah satu dari 26 RUU baru ketika bersidang untuk sesi musim dingin Senin depan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa anggota parlemen dapat memberikan suara pada undang-undang untuk menciptakan kerangka kerja dalam pembuatan mata uang digital resmi. Selain itu, RUU tersebut mengusulkan larangan semua private cryptocurrency. Menanggapi tentang istilah kata semua private cryptocurrency, para ahli terbagi menjadi dua kubu seperti yang dibahas artikel berikut. Para ahli terbagi tentang seberapa jauh larangan private crypto di India akan berjalan. Dokumen dari pemerintah India menunjukkan bahwa setiap cryptocurrency yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah dianggap private, dan oleh karena itu dapat dilarang atau di-banned. Pemerintah India minggu ini akan memperkenalkan cryptocurrency dan RUU mata uang digital resmi 2021 ketika bersidang di sesi musim dingin pada hari Senin depan. Di sidang tersebut akan mencari suara legislatif untuk menciptakan mata uang digital resmi dan juga rencana untuk memperlakukan larangan kepada semua private cryptocurrency. Namun tampaknya ada beberapa kebingungan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan private cryptocurrency. Beberapa pengguna berspekulasi bahwa itu bisa merujuk pada koin privasi seperti Monero atau Zcash. Naimis Sanghi, pendiri situs berita kripto CoinCrunch India, menjelaskan dalam wawancara bahwa dalam laporan Departemen Urusan Ekonomi 2019 tentang cryptocurrency, mereka mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berdaulat ditetapkan sebagai private cryptocurrency. Dan dengan logika itu berarti Bitcoin dan Ethereum akan masuk ke dalam definisi private cryptocurrency. Ia menambahkan bahwa apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah bersifat publik, dan semua yang dikeluarkan oleh swasta bersifat private. Dan jika seperti itu berarti banned atau pelarangan ini akan berlaku untuk semua kripto. Tapi, Rohit Kundiwal, manajer pemasaran crypto exchange Wazir X, mengatakan bahwa kripto tidak dapat dilarang, hanya dapat diatur, dan tidak ada kejelasan tentang apa yang merupakan private cryptocurrency. Dia juga menambahkan bahwa Sri Narendra Modi, Nirmala Sitharaman dari Kementerian Keuangan, dan banyak politisi terkemuka telah mengatakan berkali-kali bahwa tidak akan ada larangan total terhadap kripto. Sementara itu, anggota Parlemen India Shiv Sena Priyanka Vikram Chaturvedi mengatakan, melarang private cryptocurrency pada dasarnya mengakhiri seluruh gagasan tentang fintech baru yang dapat muncul sebagai lapangan kerja dan generator besar untuk ekonomi baru. Dia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memfasilitasi lingkungan yang berkembang, dan dampak dari melakukan pelarangan ini justru akan membunuh seluruh ruang yang ada. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah India akan membanned seluruh kripto, atau hanya akan melarang privasi kripto seperti Monero dan Zcash saja? Apapun itu, kita harus memberikan perhatian pada kasus ini, karena India memiliki populasi sebesar 1,4 miliar penduduk, dan hasil dari sidang Senin depan nanti pasti akan mempengaruhi pada perdagangan kripto ke depannya. Selanjutnya ada kabar dari exchange lokal Pintu. Pintu Token atau PTU resmi diperjualbelikan di FTX dan Bybit. Pintu
platform jual beli investasi aset kripto berbasis mobile pertama di Indonesia, hadirkan Pintu Token PTU. Token ini hadir untuk mendorong dan mendukung perkembangan ekosistem aset kripto di Indonesia, serta memberikan beragam manfaat bagi pengguna aplikasi Pintu. Tersedianya PTU di aplikasi Pintu memberikan banyak manfaat bagi pengguna Pintu, di antaranya mendapatkan bonus berupa imbalan dari program referral, memperoleh sejumlah kuota untuk mengirim aset kripto lewat blockchain yang didukung oleh Pintu secara gratis. Pemegang PTU juga akan mendapatkan berbagai bonus khusus dari kampanye-kampanye yang diadakan oleh aplikasi Pintu. Bukan hanya mengembangkan adopsi kripto di Indonesia, token PTU juga akan melebarkan sayap dan memperkuat ekosistem dengan terdaftar di bursa terkemuka dunia, yaitu Bybit dan FTX. Di masa depan, Pintu juga akan listing di bursa lainnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan mensubscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.